Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas materi biologi kelas 10 SMA yaitu bab virus. Setelah kemudian sebelumnya pembahasan berkaitan tentang organisme ya, tentang klasifikasi organisme yang nanti kemudian akan dijabarkan satu persatu mulai dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sebelum kita membahas atau masuk ke pembahasan semua itu, kita masuk ke salah satu makhluk yang dipelajari di biologi meskipun dia tidak masuk dalam klasifikasi 5 kingdom, yaitu adalah virus. Nah, virus itu disebut juga atau diistilahkan dengan metaorganisme, yaitu setengah makhluk hidup. Kenapa? Karena dia memiliki ciri sebagai makhluk hidup sekaligus sebagai benda mati. Di mana ciri kehidupan yang dimiliki oleh virus, ya, setelah sebelumnya mempelajari tentang 9 ciri atau karakter organisme, virus memiliki salah satunya saja, yaitu adalah reproduksi, kemampuan untuk mereplikasi, memperbanyak diri. Meskipun virus hanya mampu mereplikasi ketika dia berada pada kondisi sebagai parasit. Sehingga, ya, karena dia itu harus menjadi parasit untuk bisa menunjukkan ciri kehidupan, maka diistilahkan dengan parasit obligat. Dan virus adalah parasit yang ada di dalam sel inang atau organisme atau makhluk hidup yang sebagai inangnya itu, ya, dia dengan cara diinfeksi di dalam selnya, maka virus ini diistilahkan dengan parasit obligat intraseluler. Secara bahasa, parasit kita tahu bahwa itu adalah organisme, ya, organisme yang dia hidup menumpang atau mengambil komponen, ya, untuk menunjukkan kehidupan atau untuk hidup dari organisme lain. Kemudian obligat itu mutlak, ya. Obligat ini mutlak sebagai lawan dari fakultatif. Artinya untuk bisa hidup, virus itu harus menjadi parasit. Intraseluler, intra itu dalam, seluler berarti sel, ya. Berarti intraseluler dia parasit di dalam sel inangnya. Karena ingat, tidak semua parasit nanti ada di dalam sel inang. Ada parasit yang dia itu ekstraseluler di dalam di luar sel inangnya. Kemudian yang menjadi salah satu ciri dari virus juga yang kemudian dia dikatakan sebagai setengah makhluk hidup itu adalah karena dia memiliki materi genetik. Yang materi genetik ini berupa asam nukleat. Itu hanya terdapat, ya, di tubuh organisme atau makhluk hidup saja, asam nukleat ini. Dan ini insya Allah nanti akan dipelajari lebih dalam di kelas 12 sebenarnya. Ya, baik virus itu memiliki asam nukleat berupa RNA, ya, ribonucleic acid, atau DNA, deoksiribonucleic acid. Jadi virus hanya memiliki salah satunya, sedangkan organisme hidup yang memang makhluk hidup memiliki keduanya, DNA maupun RNA. Virus hanya memiliki salah satunya. Di samping itu ternyata virus juga memiliki ciri sebagai benda mati, ya, karena virus tidak bisa melakukan metabolisme secara sendiri, secara otonom. Itulah mengapa dia harus menjadi parasit bagi organisme lain agar menumpang, agar bisa melakukan metabolisme di sel inangnya. Jadi numpang untuk melakukan metabolisme seperti itu. Dan lagi virus seperti benda mati yang dapat dikristalkan. Artinya dia dijadikan sebagai serbuk atau benda-benda serpihan yang seperti benda mati, ya, seperti butir pasir, ya, atau kemudian lebih kecil dari itu. Intinya yang nanti ketika dikristalkan itu dia bisa disimpan atau tetap pada kondisi stabilnya sampai bertahun-tahun, bahkan bisa lebih dari ratusan tahun. Yang nanti kemudian dia bisa dilepaskan menjadi virus aktif kembali. Nah, dari situ kita tahu bahwa virus itu tidak masuk ke dalam kelompok organisme secara mutlak. Itulah mengapa virus tidak masuk ke dalam 5 kingdom organisme, gitu ya. Virus disebut metaorganisme karena dia memiliki gabungan antara ciri benda hidup dan benda mati. Nah, selain itu karakter virus, dia bersifat aseluler. Virus itu tidak punya sel. Padahal kita tahu bahwasanya sel merupakan satuan unit struktural terkecil penyusun kehidupan. Artinya kehidupan yang paling kecil itu berupa sel. Kalau virus tidak punya sel,
Itu kemudian menunjukkan bahwa virus itu bukan makhluk hidup gitu ya, karena dia tidak memiliki struktural terkecil dari kehidupan. Dan ukurannya ultramikroskopis, jadi sangat-sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Sementara bakteri dengan sel yang eukariotik ya, seperti sel tubuh kita saja, bakteri itu lebih kecil. Nah, virus ini lebih kecil lagi daripada bakteri, sehingga kita bisa katakan ultramikroskopis. Dan dia memiliki salah satu asam nukleat saja, baik DNA saja atau RNA saja. Ya, baik DNA-nya ini yang sifatnya single strand gitu ya, ada DNA yang sifatnya single strand ya, maupun yang kembar. Kemudian virus juga tubuhnya nanti bermacam-macam. Ada virus yang tubuhnya terdiri atas bagian kepala, bagian selubung atau memiliki selubung kapsid gitu ya, memiliki serabut ekor. Meskipun tidak semua virus demikian, tapi sebagian virus memiliki bagian tersebut. Dan virus itu memiliki inang spesifik. Inang spesifik ini artinya virus yang dia menjadi parasit pada sel hewan, maka dia hanya akan menyerang hewan, tidak akan menyerang tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, virus yang menyerang sel tumbuhan tidak akan menyerang hewan. Bahkan dari hewan maupun tumbuhan jenisnya pun spesifik yang bisa dijadikan sebagai inang. Itulah mengapa virus yang menyebabkan flu burung ya secara teoretik dia tidak akan menyerang mamalia gitu. Nah, kalau ada virus flu burung yang menyebabkan flu pada burung kok menyerang mamalia, berarti di situ ada perubahan sifat genetis pada virus tersebut. Ya, mestinya virus itu memiliki inang yang super spesifik ya, sangat tertentu. Kemudian dari tubuh virus itu ada yang dia sifatnya sederhana. Virus yang sederhana hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kapsid dan bagian materi genetis. Kapsidnya itu berupa protein-protein yang menjadi menjadi selubung. Satuannya disebut kapsomer, kumpulannya namanya kapsid. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam gambar ini ya, ada butiran-butiran atau bulatan-bulatan ini kapsomer, gabungannya adalah kapsid. Sedangkan materi genetisnya berupa RNA. Tidak semua virus jenisnya RNA, ada virus yang dia punya DNA dengan bentuk kapsid yang mungkin juga berbeda kan. Seperti ini contohnya, misalnya di gambar ini dia membentuk pola polihedral. Seperti itu. Nah, satuannya namanya kapsomer. Selain memiliki kapsid dan materi genetis, sebagian virus memiliki komponen tambahan berupa sampul. Jadi ini kapsidnya ada di dalam, RNA-nya ada di tengahnya dilindungi, dan kemudian ada viral envelope atau yang disebut dengan sampul fosfolipid. Nah, adapun virus yang lain, contohnya virus T gitu ya, atau T virus, itu memiliki bagian yang dia berupa kapsid yang membentuk kepala, di dalamnya ada materi genetis berupa DNA, yang kemudian nanti dilengkapi dengan selubung ekor atau serabut ekor juga gitu ya, yang berupa protein. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di gambar ini saja ada 4 macam bentuk virus tuh. Ada virus yang bentuknya batang, ada virus yang bentuknya polihedral, ada yang bentuknya globular atau seperti bola gitu ya. Contoh yang mirip seperti ini adalah, atau yang jenis ini adalah virus corona atau coronavirus itu. Ya, karena dia itu mirip seperti matahari maka disebut coronavirus. Nah, kemudian ada virus-virus yang menyerang bakteri, namanya bakteriofaga. Jadi bakteriofaga itu adalah virus yang dia menyerang bakteri. Ya, inangnya adalah berupa bakteri, jadi dia parasit bagi bakteri. Nah, disebut juga virus T karena diperkirakan bentuknya itu ya mirip seperti dengan huruf T. Ya, jadi ada bagian atasnya bagian yang lebar, kemudian memanjang ke bawah. Ada garis memanjang ke bawah sebagai selubung ekor dan serabut ekornya. Jadi ada beberapa macam virus yang kalau kita lihat strukturnya berarti ada struktur primer. Primer itu yang dimiliki oleh semua jenis virus, yaitu berupa senyawa asam nukleat ya, baik DNA maupun RNA gitu. Nah, dan selubungnya yang menutupi berupa kapsid ya, satuannya namanya kapsomer. Semua memiliki kapsid atau kapsomer.
Nah, ada struktur yang dia sekunder, tambahan. Contohnya ini tadi, envelope ya, viral envelope atau sampul fosfolipid. Begitu juga selubung ekor, serabut ekor ini komponen yang sifatnya sekunder, nggak semua virus punya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya struktur virus yang dia sifatnya globular tadi, contohnya ini misalnya, nah, dia memiliki dinding kapsid yang di situ tersusun oleh kumpulan kapsomer. Kemudian ada viral envelope ya atau sampul virus gitu yang memiliki reseptor glikoprotein. Ini yang digunakan untuk mengenali sel inang sehingga inangnya pun spesifik gitu. Selain itu, komponen tambahan pada virus adalah sebagian virus tertentu memiliki enzim-enzim yang unik. Ada yang punya enzim namanya reverse transkriptase, enzim yang dia mentranskripsi balik, yang misalnya virus itu butuh DNA, tapi dia punyanya RNA, maka dia mencetak DNA dengan menggunakan RNA. Nah, padahal ya secara alami atau di organisme yang normal atau yang umum, RNA itu justru dibentuk dari DNA lewat peristiwa namanya transkripsi. Sementara virus ini memiliki RNA, nggak punya DNA. Dia mencetak DNA dari RNA sehingga disebut reverse transkriptase atau transkripsi balik. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya sampul virus pada virus influenza H1N1 misalnya. H itu dari kata hemaglutinin, N itu neuroaminidase. Yang keduanya berkaitan dengan protein yang menyebabkan virus itu viral, mampu untuk menginfeksi ya, infeksius untuk menjadi parasit di inang yang spesifik. Ini contoh-contoh pengelompokan virus. Virus itu bisa dikelompokkan lewat beberapa sudut pandang. Pertama, bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya tadi. Ya, ada virus yang bentuknya batang, ada virus yang bentuknya globular, ada yang bentuknya polihedral, ada yang bentuknya T, gitu ya. Nah, atau virus juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleatnya. Ada virus jenis RNA atau kelompok RNA, ada virus jenis DNA. Seperti itu. Atau virus juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis inangnya. Ada virus yang dia menyerang tumbuhan, ada virus yang dia menyerang hewan, ada virus yang menyerang manusia, seperti itu. Jadi dia bisa dikelompokkan beberapa sudut pandang. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh beberapa jenis virus yang dia menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ini papilomavirus yang menyebabkan kutil pada kulit, gitu ya. Kemudian herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes pada kulit, seperti itu ya, atau cacar air dan lain-lain. Yang kalau dia pecah, lesi pada kulitnya itu nanti menyebar virusnya ke kulit, bagian kulit yang sebelah-sebelahnya atau di sekitarnya. Dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Gitu. Kemudian virus itu tadi menjadi salah satu metaorganisme ya, salah satu contoh ya dari metaorganisme, organisme yang dia memiliki ciri kehidupan di samping juga ciri makhluk mati gitu ya, karena dia mampu untuk bereproduksi atau memperbanyak diri. Nah, cara reproduksi atau perbanyakan virus, ya, replikasi virus itu nanti dikenal dengan dua jalur seperti itu. Kalau secara umum bisa terlihat di sini, di mana ketika virus itu menginfeksi, ya, yang dia perbanyak utama itu adalah materi genetisnya, DNA-nya diperbanyak, gitu. Sedangkan komponen-komponen yang lain itu disintesis dan nanti digunakan untuk membentuk virus-virus yang baru. Karena virus itu untuk memperbanyak DNA, RNA atau materi genetis dan komponennya membutuhkan bantuan sel lain, maka dia harus menginfeksi sel lain. Itulah mengapa dikatakan sebagai parasit obligat intraseluler tadi. Karena dia menjadi parasit mutlak. Kalau mau hidup atau mau menunjukkan kehidupan, dia harus menjadi parasit. Seperti itu. Nah, jalur hidup atau jalur replikasi virus itu bisa secara litik maupun lisogenik. Kita lihat dulu secara litik. Secara litik ada 5 tahap yang bisa disingkat dengan APREL.
atau APRPL ya, atau Aprel APREL. A itu dari kata absorpsi ya, ini ketika virus itu nanti menempel pada sel inang. Kemudian P, penetrasi atau injeksi, itu ketika virus memasukkan materi genetisnya berupa DNA gitu ya ke dalam sel inangnya. Kemudian R itu replikasi, ketika materi genetis tersebut, DNA maupun RNA tersebut diperbanyak di dalam sel inang gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah eklivase atau perakitan, di mana komponen-komponen virus itu dirakit yang baru ya, komponen yang banyak itu dirakit menjadi tubuh-tubuh virus baru yang jumlahnya banyak. Sehingga tadi virus menginfeksi satu, tapi dia menghasilkan banyak anakan dengan ukuran yang sama, sifat yang sama di dalam sel inang. Kemudian tahap lisis, ya ini keluarnya virus dari sel inang. Kalau digambarkan demikian. Ini tahap absorpsi, ya absorpsi itu penempelan, kemudian penetrasi ketika materi genetis virus itu disuntikkan. Digunakan untuk dua hal di situ. Yang pertama, materi genetis ini diperbanyak. Katakanlah di sini menjadi 4 calon anakan nih. Tentu tidak hanya 4, sebenarnya virus nanti akan beranak pinak menjadi ratusan bahkan ribuan yang baru. Kemudian dia digunakan untuk menyintesis bagian-bagian tubuhnya. Sehingga pada tahap berikutnya dilakukan perakitan bagian tubuh tersebut. Dan ketika terbentuk virus-virus baru, gitu ya, menjadi virion atau satuan virus yang sempurna, ya tubuh virus yang sempurna, gitu ya, dirakit, maka kemudian lisis, ya tahap berikutnya adalah lisis, sehingga pecah keluar virus-virus yang baru itu untuk menginfeksi inang berikutnya. Nah ini jalur litik nih. Jalur litik disebut litik karena dia berakhir dengan lisis, pecah. Adsorpsi, penetrasi, ya, replikasi, eklivase, kemudian lisis. Jalur yang kedua namanya jalur lisogenik. Di dalam jalur lisogenik, virus tidak sampai memecah inangnya, tapi dia memperbanyak diri dengan menumpang pada materi inang. Ketika inangnya membelah, maka dia ikut terbelah, ikut untuk memperbanyak diri. Maka lisogenik ini setelah nanti menempel virusnya, kemudian penetrasi, memasukkan materi genetis ke dalam sel inang, maka materi genetis ini tidak digunakan untuk memperbanyak diri, tapi malah menggabung, menyisip ke materi genetik inangnya. Sehingga inangnya tidak tahu tuh, inangnya itu secara tidak sengaja atau mungkin dia tidak tahu, tidak merasa bahwa di dalam tubuhnya itu sudah ada virus. Ketika inang tersebut mengalami pembelahan, ya, selnya mengalami pembelahan, maka nanti materi genetik virus itu ikut membelah, ya, diwariskan pada sel-sel anakan yang banyak. Ini contohnya, ya, kalau lisogenik, begitu dia nanti nempel, adsorpsi, kemudian penetrasi. Nah, kalau lisogenik setelah penetrasi dia bukan bukan memperbanyak diri, tapi menempel. Profage itu menempel, atau profage itu materi genetis virus, ya, menempel pada materi genetis sel inang, sehingga inangnya nggak merasa gitu kalau dirinya terinfeksi. Maka namanya sel, ya, sel hidup kan dia akan tumbuh, berkembang, kemudian bereproduksi dengan membelah diri. Ketika sel inang itu membelah diri, virus akan menjadi 2 gitu. Dari sel inangnya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, seperti itu ya. Nah, maka virus pun akan ikut memperbanyak diri. Sampai ketika dia ingin keluar untuk menjadi virus sempurna atau virion, maka dia masuk ke jalur litik, kemudian nanti keluar sebagai virus sempurna. Seperti itu yang jalur lisogeni. Ya. Nah, adapun siklus hidup virus RNA, kalau tadi DNA, RNA ini agak sedikit lebih rumit karena dia melewati peristiwa yang namanya reverse transcription atau transkripsi balik. Tapi mungkin, ya, dengan melihat gambar ini sedikit kita bisa mengenali lah bahwasanya virus-virus yang dia itu memiliki RNA ketika menginfeksi, ya, maka materi genetis virusnya ini digunakan untuk mencetak DNA. Biasanya atau secara alami DNA mencetak RNA, disebut transkripsi. Ini RNA mencetak DNA, berarti dibalik, sehingga disebut reverse transkripsi. Enzimnya disebut reverse transkriptase.
Dan kemudian berikutnya digunakan untuk memperbanyak diri gitu ya, memproduksi materi-materi virus baru sedemikian sehingga kemudian nanti keluar virus tersebut satu persatu jumlahnya sangat banyak menjadi berduplikasi gitu ya atau replikasi di dalam hal ini. Nah, itu tadi adalah jalur hidup atau bagaimana virus bereplikasi. Ternyata virus-virus yang dikenal oleh manusia itu tidak semuanya merugikan loh bagi manusia. Ternyata ada virus-virus yang peranannya justru positif. Ya, meskipun kebanyakan yang kita kenal itu menimbulkan penyakit ya, contohnya pada penyakit tumbuhan, TMV, GVPD gitu ya, yang menyerang TMV itu menyerang tembakau, kemudian GVPD ini menyerang tanaman jeruk gitu ya. Nah, adapun pada manusia banyak sekali kan virus, ada virus polio, ada virus rabies contohnya, atau virus yang namanya human immunodeficiency virus, penyebab AIDS ya, acute immunodeficiency syndrome, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kemudian pada penyakit hewan juga banyak sebenarnya, contohnya Newcastle disease atau yang disebut tetelo ini menyerang unggas, biasanya ayam. Ya, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu burung gitu kan, flu babi dan yang lain-lain. Nah, maka virus ini selain dia bersifat merugikan, virus juga ada yang dia bisa bersifat menguntungkan bagi manusia. Salah satunya adalah peranannya dalam pembuatan vaksin, di mana virus itu diambil komponen-komponen yang dia tidak membahayakan ya, tapi mampu untuk menginduksi atau mendorong dihasilkannya antibodi di dalam tubuh. Maka itulah yang disebut vaksin. Tanda kutip disebut virus yang sudah dilemahkan. Sebenarnya dia bagian virusnya doang. Atau mungkin tanda kutip ya pakaiannya atau materi genetisnya saja. Nah, virus juga digunakan untuk vektor rekayasa genetika, ya. Dia digunakan untuk membawa gen yang diinginkan untuk disisipkan kepada organisme lain. Ini dipelajari di kelas 12 nantinya. Begitu juga terapi untuk kanker dan penyakit. Nah, itu peranan-peranan virus yang bermanfaat bagi manusia. Seperti itu. Dan sampai hari ini tidak ada obat khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Yang ada adalah vaksin atau pembentukan kekebalan ya, yang sifatnya pasif dengan cara menginduksi tubuh atau mendorong tubuh menghasilkannya sendiri. Karena memang virus bukan makhluk hidup sehingga dia nggak bisa dibunuh. Ya, karena dia tidak bisa dibunuh maka tidak ada senyawa atau zat yang mampu membunuhnya sebagaimana antibiotik pada bakteri atau jamur. Kalau bakteri atau jamur itu ada obat yang bisa membunuhnya namanya antibiotik. Kalau virus tidak bisa, dia harus diobati oleh kekebalan tubuh sendiri. Sehingga harus dibantu gitu ya dengan vaksin yang insya Allah nanti dipelajari sistem tersebut di kelas 11, yakni sistem kekebalan tubuh. Dan mungkin sebagai tambahan, selain virus ya ada beberapa makhluk gitu ya, makhluk yang dia itu disepakati sebagai benda mati tapi bisa menyebabkan penyakit. Di antaranya ada viroid. Viroid itu hanya berupa RNA, materi genetis RNA saja, yang berarti dia tidak punya kapsid gitu ya, tidak sebagaimana virus punya kapsid. Tapi dapat menyebabkan penyakit, contohnya penyakit cadang-cadang pada pohon kelapa. Dan viroid ini sampai hari ini mungkin ya yang sedikit yang dari yang saya tahu dia baru diketahui yang menyerang tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah prion namanya. Prion itu molekul protein berarti setara dengan kapsid, bahkan tidak punya molekul asam nukleat. Dia hanya protein abnormal yang mampu memicu perubahan pada protein-protein normal sehingga menjadi rusak. Sehingga selnya mengalami disfungsional atau perubahan fungsi. Misalnya pada sel otak, pada mad cow disease atau sapi gila. Nah, itu bukan virus, tapi protein saja. Tapi di sini protein tersebut bisa menyebabkan kelainan ya, yang disebut mad cow disease. Nah, keduanya itu tidak sampai seperti virus. Kenapa? Karena dia lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Kalau virus itu dikatakan metaorganisme, setengah makhluk hidup. Kalau viroid dan prion disepakati sebagai benda mati sebenarnya. Seperti itu. Ya, demikian materi tentang virus ya.
Semoga bermanfaat, dan nanti di video-video berikutnya kita akan lanjutkan di materi tentang tentang Monera dan yang lain-lain ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.